Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Prasetyo Abimanyu. Di sini saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3C. Saya di sini dalam rangka melaksanakan tugas UTS dari Bapak Muhammad Nur Sayuti, BAME, yang dosen mengampu mata kuliah Usul Fikih Kontemporer. Nah, di sini saya akan menganalisa sebuah kasus, yaitu pandemi COVID-19. Nah, adapun metode yang saya gunakan di sini adalah tinjauan kepustakaan atau library research. Nah, yang pertama, apa sih COVID itu? COVID adalah singkatan dari Coronavirus Disease, yaitu sebuah virus yang menyerang saluran pernapasan. Secara umumnya seperti itu ya. Dan kemudian dampak COVID sendiri itu apa sih? Kenapa bisa sampai berbahaya gitu? Nah, dampak COVID ini dapat menyebabkan orang paru-parunya rusak, dan paling parahnya adalah menyebabkan kematian. Nah, COVID ini tidak hanya menyerang sektor ekonomi saja, tapi juga menyerang sektor sosial, politik, bahkan ibadah. Jadi penyebaran virus corona ini bisa disebarkan melalui kontak fisik antar manusia. Nah, maka dari itu pemerintah pun menerapkan sistem yang bernama PSBB. Nah, apa sih PSBB ini? Nah, PSBB merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Nah, artinya kegiatan bersosial kita itu dibatasi oleh pemerintah agar penyebarluasan virus corona ini bisa dihambat atau dihilangkan, dicegah. Nah, pembatasan sosial ini berlaku pada kegiatan-kegiatan besar seperti kemarin itu pas Hari Raya Idul Fitri ya, itu ditiadakan dikarenakan takutnya orang-orang kota itu kan lebih rentan terkena virus COVID. Nah, dia takutnya membawa ke desa dan menyebarluaskan lagi kepada orang-orang yang ada di kampung. Nah, kemudian itu sektor lain yang sangat berpengaruh dalam PSBB ini ialah beribadah. Dalam hal beribadah dalam maksud artian beribadah di tempat umum ya, seperti di masjid berjamaah gitu. Nah, hal ini pun menuai pro dan kontra dari publik, dikarenakan sebagian ada yang berkata, wah ini menyalahi aturan nih, kenapa harus kenapa ibadah berjamaah dilarang, padahal itu kan diwajibkan. Nah, jadi dalam hal ini pun ijma para ulama memutuskan untuk meniadakan sholat berjamaah di masjid. Nah, dari sini masyarakat pun mulai menerima, karena ijma itu kan sebuah keputusan sumber keputusan Islam juga ya. Jadi yang pertama itu kan ada Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan kemudian ada qiyas. Seperti itu. Nah, untuk qiyasnya sendiri saya akan mengambil sebuah kasus di mana ada seorang warganet yang memberikan tulisan seperti Nabi menganjurkan kita untuk tidak sholat Jumat pada saat hujan. Lalu kenapa kita tidak sholat Jumat pada saat corona juga? Karena kan Nabi nggak bilang kalau sholat corona itu sholat Jumat itu ditiadakan saat ada corona. Nah, jadi gini, untuk penjelasan itu tuh, qiyas itu tuh kan mengambil suatu keputusan berdasarkan hal-hal dari dalil Al-Quran atau Sunnah sesuai yang kemiripan. Jadi adapun hujan sendiri itu tuh kan bersifatnya merugikan. Jadi walaupun kita berangkat saat hujan sampai masjid pun kita basah, jadi sholat kita tuh nggak khusyuk, nggak. Jadi kita dapat mengkiaskannya dari kasus sebelumnya itu. Seperti itu. Kita samakan dengan COVID-19 ini. Jadi diharapkannya untuk bermasyarakat selalu mengisolasi mandiri di rumah dan selalu bermusahabah diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita selalu berada
dalam lindungan Allah, selalu berada dekat dengan Allah, supaya kita dapat segera terhindar dari wabah virus COVID-19 ini. Nah, adapun kemaslahatan yang dapat kita ambil ini adalah kita dapat terhindar dengan adanya pembatasan sosial berskala besar ini, kita dapat terhindar dari yang namanya penyebaran virus corona karena berkumpul itu tadi. Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah ayo kita patuhi aturan pemerintah, yaitu dalam rangka pembatasan sosial berskala besar ini untuk tidak berkumpul, selalu jaga jarak, dan jangan lupa untuk kita saat keluar itu menggunakan masker dan selalu mencuci tangan setelah berkegiatan dari luar. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kesehatan yang baik, dan ya pokoknya semuanya sehat walafiat lah. Amin. Oke, demikian analisis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.